Welcome back to Podcast UMN ya. Udah nggak ada lagi yang kemarin ya. Yang Pufi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi kali ini ya perkenalkan dulu nama aku Kefas Octavianus Arifsen ya. Mungkin kalian juga udah ada yang kenal. Kalian boleh panggil aku Kefas aja cukup gitu ya. Dan kali ini gitu ya, pagi ini kita langsung aja akan membahas tes beasiswa gitu ya, tapi bukan perintilan tes beasiswanya, tapi ini adalah kisi-kisi tes beasiswa. Sekalian mau update ada perkembangan apa nih di tes beasiswanya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak GM Marketing and Business Development, Bapak Arif Setiadi. Selamat pagi, Pak. Betul ya Pak ya tadi ya? Ya, Oke, Pak Arif gimana Pak kabarnya? baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Wah, puji Itulah Tuhan. sehat. Ya, Udah sekarang sehat semua. yang paling penting memang sehat ya Pak sekarang. Oke, siap kalau gitu. Pak, ini kan kita akan ada tes beasiswa betul ya Pak ya? Betul. Nah, ini mungkin kita perlu kasih tahu dulu kali ya Pak, untuk tes beasiswa ini apa sih Pak yang akan didapatkan? Oh, ini dapatnya ya pasti dapat soal ya. Iya, Oke. dapat soal benar ya. Oke, jadi kalau tes beasiswa di UMN itu apa namanya yang pasti karena namanya tes beasiswa ya dapat beasiswa. Dengan mengikuti tes ini kita akan mendapatkan beasiswa. Betul. Memang secara UMN ada jalur-jalur yang lain selain tes beasiswa ini yang untuk mendapatkan beasiswa, baik ada jalur menggunakan raport, mau jalur menggunakan prestasi, Yes. kemudian Ranking. raport ranking sama ya. Dari OSIS ya Pak ya? Kemudian dari prestasi dari OSIS, Iya. prestasi yang Non akademik. akademis Yes, gitu ya. yes, Tapi prestasi dirinya sendiri ya. Yang Iya, bisa jangan yang orang lain. disampaikan ya. Oke. Apa namanya? Nah, itu jalur-jalur yang lain yang bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur itu juga, tapi kita ngomong spesifik mengenai tes beasiswa. Yes, Di karena mana- spesial hari ini ya Pak ya. Betul, tes khusus beasiswa. untuk tes beasiswa. Di mana tes beasiswanya dengan mengikuti tes ini, beasiswanya adalah berdasarkan dari hasil tes. Berarti nggak dilihat raportnya lagi ya Pak ya? Raport itu untuk paling tidak sudah memenuhi KKM dulu syarat rapotnya. oke. Tapi untuk mendapatkan beasiswanya murni dilihat dari hasil tesnya. Keren. Oke, siap. Oke Pak. Nah ini maksimalnya bisa sampai Nah, beasiswa yang didapatkan ya, beasiswa intinya yang ya. didapatkan. Beasiswanya itu kalau biaya kita kan hanya ada dua macam, antara Yes. uang pangkal sama uang semester. betul. Di luar itu sudah nggak ada lagi ya, kita nggak bosan-bosan ngomong bahwa di luar itu kita sudah nggak ada lagi biaya ujian, biaya lab, biaya praktikum, pinjem buku, itu semuanya sudah kita berikan. Free. Ya, jadi Keren. apa namanya itu sudah, jadi biaya kita cuma tinggal dua macam, uang pangkal sama uang semester. Oke. Nah, kemudian kalau yang beasiswa dapat dari tes beasiswa, yang pertama adalah untuk uang pangkalnya antara 30% sampai 100%. 30 sampai 100% uang pangkal. Artinya bisa gratis uang pangkal gitu ya Pak ya? Betul. Yang penting nilainya semakin baik ya tentunya beasiswanya semakin Oke. tinggi. Oke. Nah, kemudian yang biasanya 2 tahun lalu kita memberikan beasiswa yang tertinggi dari tes beasiswa itu uang pangkal plus semester 1 free. Uang pangkal plus semester 1 free. Ya, itu 2 tahun lalu. Keren. Ini bisa untuk semua jurusan atau Semua jurusan. Semua jurusan. Keren. Nah, Oke. apa namanya? Kemudian yang mulai tahun lalu, Mhm. karena ya kita tahu lah kita masih di Situasi ya, masa-masa Pak, situasi ya. seperti ini, kita tentunya ada teman-teman yang punya kemampuan akademis yang ya baik dan mumpuni, tapi terhambat mungkin ekonomi ya dengan kondisi-kondisi sekarang, jadi kita berikan beasiswa yang lebih lagi. Wah, Jadi kita bisa berikan beasiswa sampai 8 semester. sampai 8 semester. Ya, biasanya itu dulu tesnya khusus, Tes tapi ini sekarang tes beasiswa UMN bisa untuk sampai mendapatkan beasiswa sampai 8 semester. Wah, keren. Nah, kenapa sampai 8 semester? Kenapa tuh Pak? Ya jangan lama-lama kuliahnya. Iya. 8 semester udah. Bener juga. Kalau dia 10 semester gimana tuh? 10 semester yang semester 9 sama semester 10 sudah nggak masuk. Oh, udah nggak ada beasiswa. beasiswa ya. Nah, teman sahabat UMN jangan sampai ya lulusnya lewat dari 8 semester ya Pak ya. Betul. Tapi harusnya kalau udah dapat 8 semester sih harusnya dia tepat Harusnya waktu ya, karena apa namanya biasanya yang selesai tepat waktu bahkan bisa sampai boleh dibilang 7 semester juga udah selesai, biasanya IP-nya bagus-bagus. Nah, itu malah semakin cepat selesainya. Nah, Pak, ini kalau misalnya yang 8 semester ini untuk semua jurusan atau gimana, Pak? Atau sama kayak tahun lalu? Ya, untuk yang 8 semester ada kekhususannya. Jadi untuk yang DKV, film, dan arsitek
itu tidak ada beasiswa yang sampai 8 semester. Oh, oke. Kalau Ilkom manajemen itu kan sempat nggak ada tuh Pak, Ya, Ilkom manajemen. betul. Nah, Ilkom manajemen ikut termasuk ada. Dapat ya Pak ya? Berarti bisa semua jurusan kecuali DKV, film dan arsitek. Betul. Ih, keren. Oke, sip. Nah, terus habis itu, nah ini kita udah mulai masuk ke tes beasiswanya nih Pak Ya, ya. oke. Kalau soalnya, ini kan banyak teman-teman pasti yang nanyain, ih soalnya kayak gimana sih? Ya. Nah, boleh nggak Pak kasih kisi-kisi sedikit aja untuk tes beasiswa ini soalnya seperti apa Pak? Oke, kisi-kisinya ya, bukan Iya. soalnya ya. Bukan soalnya dan bukan jawabannya. Bisa semuanya dong Pak dapat 8 semester. Baik, untuk kategori tesnya ya ini sebenarnya termasuk untuk ngomongin tadi kenapa yang dapat 8 semester, kenapa ada yang dapat 8 semester, ada yang enggak gitu kan. Nah, ini kita mulai dari kelompok soalnya. Kelompok soal, Nah, oke. yang pertama-tama adalah kelompok soal untuk jurusan yang mau yang paling gampang atau yang paling susah dulu? Susah dulu kali ya Pak ya. Paling susah dulu ya. Heeh. Yang jurusan kelompok teknik informatika. Informatika. Mungkin bukan paling susah kali ya, karena apa namanya? Mungkin kalau beda jurusan ya, kalau jurusannya mungkin beda gitu ya. Berbeda, Karena ada berbeda. jurusan IPS, ada jurusan IPA gitu kan. Mungkin kalau yang IPS kan tidak mempelajari itu secara spesifik. Betul. Kalau yang jurusannya IPA kan ya memang nature-nya belajar itu secara spesifik. Jadi apa untuk kelompok soal ya jurusan teknik informatika, sistem informasi, kemudian sistem informasi masuk kelompok soal yang Manajemen. Teknik informatika, teknik elektro, teknik fisika, sama teknik teknik komputer. komputer. Nah, itu satu kelompok soal. Satu kelompok soal kita itu terdiri dari 3 part, 3 bagian. Oke. Jadi ada matematika, bahasa Inggris, sama logika. Oke. Kalau matematikanya yang kelompok ini ya, kelompok IPA tadi, kelompok yang hanya bisa diikuti oleh jurusan IPA. Matematikanya ya matematika IPA. Matematika IPA. Dalam arti sangat spesialnya adalah dikasih yang pakai telur nih. Waduh. Semua materi matematika yang ada di SMA akan ada di sini. Wah, Baik keren. dari logaritma, ada aljabar, ada fungsi persamaan kuadrat Oke. dan teman-temannya, kemudian ada logaritma, Yes. kemudian ada trigonometri juga. Trigonometri itu yang jenis-jenis sinus, kosinus, tangen gitu-gitu. Sama persamaan kuadratnya tadi bisa sampai persamaan pangkat 5. Pangkat 5. Tapi ada 1-2 soal aja. Ya, itu ya teman-teman dicatat ya. Itu untuk yang aku ulang ya Pak ya. Untuk teknik informatika, teknik fisika, teknik komputer, teknik elektro itu soal matematika. Betul. Oke. Kalau soal bahasa Inggrisnya Pak? Kalau untuk bahasa Inggrisnya, nah ini karena tadi matematikanya sudah lumayan, bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris yang lebih ke arah bacaan aja. Jadi nggak pakai grammar. Oke, reading berarti. Reading ya, Pak? aja. Jadi pemahaman bacaan tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Ya ada hanyanya. Soalnya bahasa Inggrisnya nggak cuma pendek-pendek ya. Bacaannya lumayan. Panjang. Oh iya paham. Aku pernah tuh Pak bacaannya panjang. Nanti ada pertanyaannya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Soalnya pilihan ganda semua ya. Soalnya pilihan ganda. Dan tidak ada pengurangan nilai. Kalau salah ya tidak dikurangi nilai. Oh, oke. Jadi apa namanya? Kalau bisa dijawab semuanya. Betul. Jangan sampai ada yang dikosongin sahabat UMN karena nggak ada pengurangan nilai. Betul. Yes. Oke. Nah, kalau yang logika nih, logikanya atau biasa disebut sebagai TPA juga itu apa namanya? Jenis-jenis yang kayak misalnya deret 1, 2, 3, 4 bilangan berikutnya apa. Nanti ada urutan-urutannya, ada logiknya, bisa kelihatan dari situ. Terus ada gambar nih, gambar diputar, gambar yang Jadi diputar apa? berapa derajat, nanti biasanya berapa derajat lagi, dan berikutnya ada apa gitu. Oh, oke. Kemudian jenis-jenis premis ya. Premis. Premis tau nggak premis? Kayaknya tahu deh Pak. Ini benar, ini positif, ini negatif, jadinya apa? Betul, itu salah satunya. Atau bisa juga dengan model lain, jika ini maka ini kesimpulannya apa. Oh iya, paham. Gitu. Oke. Terus beberapa jenis-jenis logika yang berkaitan dengan vocab bahasa Indonesia ya. Oke. Ya kan? Vocabulary bahasa Indonesia. Ya. Oh, Misalkan tadi ini kumpulan ini ada jenis hewan, nanti di antara ini mana yang salah gitu. gampang itu mah. Oke, terus ada lagi nggak Pak? Udah aja gitu. Kalau itu kumpulan kalau mata untuk jurusan apa? Teknik seperti Teknik. itu. Oke, itu berarti kan sesi 1 ya Pak ya? Itu sesi 1, betul. Matematika, bahasa Inggris dan logika. Ya. Ada sesi 2-nya ya Kalau Pak? yang sesi 2-nya itu untuk yang jenis teknik sesi 2-nya ini adalah untuk tadi kesempatan untuk mendapatkan 8 semesternya. 8 semester. Jadi kalau cuma ngikutin sesi 1, maksimal yang didapatkan adalah 100% Sampai uang pangkal plus 100% uang semester 1. Oke.
Kalau yang mau merebutkan sampai 8 semester, silakan ikut sesi 2-nya. Sesi 2. Untuk yang jurusan teknik, soalnya adalah soal matematika IPA. Matematika IPA. Sama matematika IPA. Dan ada beberapa materi fisikanya tapi bukan fisika nuklir ya, bukan. Fisikanya fisika yang masih ya tadi kecepatan angin, kemudian percepatan jarak, kemudian ada pendulum yang diayunkan gitu-gitu. Oke. Dulu aku IPS. Sama sedikit listrik. Nah, itu makanya tadi kalau di IPS kan nggak spesifik gitu. Nah, untuk yang teknik ya ini spesifik. Seharusnya nature-nya dia. Jadi bukan soal susah atau tidak, mungkin dulunya belum pernah belajar yang gitu. Oke. Nah, Pak, ini ada pertanyaan juga nih. Biasanya ada pertanyaan. Kalau SMK gimana tuh, Pak? Ya. SMK jurusannya. SMK sebenarnya kan ada dua. Kalau tadi kan SMA yang biasa kan ada IPA, ada IPS. Ada satu lagi yang bahasa. Nah, kemudian kalau yang SMK sebenarnya bisa dibagi dua antara SMK teknik sama SMK non teknik. Oke. Nah, ini sih sebaiknya memang untuk yang SMK teknik. Nah, ciri-cirinya SMK teknik biasanya di kelas satunya itu dia belajar matematika, fisika sama kimia juga. Oh, oke. Berarti SMK teknik ciri-cirinya belajar matematika, fisika, kimia. Ya. Nah, itu SMK yang belajar jaringan juga tuh pasti dapat itu dari depan. Oh, udah pasti ya. Udah pasti ya, Pak ya itu ya. Oke. Berarti SMA yang IPA, SMK yang teknik, teman-teman ya. Gitu ya, Pak ya. Oke, itu kelompok soal untuk program studi teknik. Ya, betul. Kalau untuk yang kedua, berarti kita masuk ke manajemen kali ya, Pak ya? Ya, kelompok yang soal yang kedua adalah manajemen ya. Manajemen. Ya, partnya ada 3 juga sama kayak tadi, subjeknya ya ada 3 ya, matematika, bahasa Inggris sama logika juga. Cuma matematikanya berbeda sama yang tadi. Jadi kalau manajemen, akuntansi sama satu lagi SI. Ya, itu kelompok soalnya sama. Matematikanya yang dipakai di sini adalah matematika untuk soal cerita. Matematika soal gimana sih itu, Pak? Soal cerita tapi yang berhubungan sama duit. Misalnya kalau yang versi gampangnya ya, versi ya mungkin bukan gampang ya, versi sederhana lah ya. Ya si A pergi ke pasar, beli buku, beli pensil, beli penghapus gitu. Pensilnya harganya berapa, bukunya harga berapa, ini berapa. Jadi kalau dia beli pensilnya 5, bukunya 6, penghapusnya 2 gitu, total harganya berapa? Itu yang gitu. Soal cerita termasuknya, karena biasanya ada ceritanya, jadi agak panjang ceritanya tapi ya dipahami gitu kan. Oke. Nah, kalau yang versi agak susahnya ya. Oh, ada versi agak susahnya? Ada. Misalnya contoh ya. Sebuah pabrik dengan kapasitas produksi sekian menghasilkan berapa puluh barang dengan value sekian. Itu dikerjakan oleh 3 orang dengan gaji sekian. Ya kan? Nah, kalau misalnya berarti kan ada keuntungan yang didapatkan kan. Nah, kemudian kalau orangnya ditambahkan atau orangnya dikurangin gitu. Dengan kapasitas produksi atau jam produksinya dikurangin gitu. Jadi berapa? Jadi cost-nya berapa itu? Bisa lah ya, Pak ya. Bisa lah. Bisa. Cuma tinggal dipahami aja soalnya, kali-kalian nanti ya. Tentunya kali-kalian. Oke. Nah, itu matematikanya, Pak. Bahasa Inggrisnya sama. Bahasa Inggrisnya sama lah. Jadi sama, tidak ada grammar, jadi bacanya panjang-panjang, pemahaman bacaan. Logikanya juga sama berarti, Pak? Logikanya sama. Untuk yang tadi kelompok teknik sama kelompok yang manajemen, untuk logikanya sama. Akuntansi, itu sama. Kelompok manajemen akuntansi sama SI itu sesi keduanya tesnya IPS. Nanti kan tesnya IPA. Untuk memperebutkan tadi kalau sesi satunya untuk sampai 100% per semester 1. Kalau ingin memperebutkan 8 semesternya, silakan ikuti sesi 2-nya. Ini kebanyakan lebih ke SIPS. Manajemen juga ikut ya, Pak ya, tes sesi 2? Manajemen tidak ada sesi 2-nya. Berarti SI dan akuntansi. Ya, SI dan akuntansi ada tes sesi 2, tes IPS. Ini apa nih, Pak? Kalau untuk yang sesi 2-nya IPS-nya ya IPS sih. Banyak loh, Pak, geografi, sejarah. IPS-nya yang ini, yang lebih mengarah-arah ke finance atau ke akuntansi, accounting ya. Finance atau accounting. Ya, neraca rugi laba, terus ya tadi soal-soal seperti tadi sebenarnya juga termasuk akan ada di situ. Jadi kayak ngitung kapasitas produksi perusahaan ini nanti untung atau rugi sebetulnya kayak gitu. Itu nanti ada di situ. Pasti bisa. Makanya itu untuk SI sama akuntansi, karena dua-duanya belajar tentang bagaimana
menilai. Kalau akuntansi kan belajar untuk menilai perusahaan. Betul. Dan harus ngerti nih mana ini perusahaan untung apa rugi apa enggak. Kalau yang SI kan juga karena belajar nanti untuk bikin perusahaan juga. Jadi dia harus ngerti itu. Oke. Kalau manajemen sedikit berbeda, makanya tidak kita masukkan ke situ. Karena manajemen kan nanti ngurusin segala macam yang memanage bisnisnya gitu. Gitu. Itu nanti dipelajari sambil jalan. Nah, makanya yang awal-awalnya harus mengerti dasarnya dulu. Makanya manajemen nggak ada yang nggak ada sesi 2-nya. Nggak ada sesi 2. Oke. Sip. Oke, berarti kita masuk ke ilmu komunikasi. Ya. Oke. Ilmu komunikasi, desain komunikasi visual dan film. Ya. Matematikanya gimana, Pak? Untuk matematikanya, kalau matematikanya beda banget sama yang tadi yang lembaga pertama. Jadi matematikanya lebih ke arah matematika yang dasar. Matematika dasar. Matematika dasar termasuk soal cerita juga, tadi juga termasuk matematika dasar. 1 tambah 2 gitu, Pak. Mungkin nggak sesimpel itu kali ya. Cuma lihat porsinya gitu. Oh iya. Kalau matematika dasar contohnya misalnya gimana tuh, Pak? 3XU terus dibagi 1 ya. Dibagi 2 ada 5YX gitu. Kayak gitu kan. Terus ditambahkan. Ini nggak ada tanda tambahan, nggak ada tanda kurang. Bawahnya ada angka lagi. Jadi nanti supaya ini jadi ini menghasilkan bawah itu dikalikan apa dikurang. misalnya. Oh iya. Itu contohnya ya. Terus tambah-tambahan nih, tambah-tambahan tapi tidak seperti tadi ya 1 tambah 2 enggak. Misalnya 1 jam 3 menit 5 detik ditambah dengan 3 jam 2 menit 2 detik gitu. Oke. Seperti itu. Bisa lah pasti kalau belajar. Oke, terus bahasa Inggrisnya lebih susah atau? Bahasa Inggrisnya sama lah. Sama ya. Bahasa Inggrisnya sama. Khusus yang ilmu komunikasi bacanya lebih panjang-panjang sih. Apalagi Ilkom, ya. harus suka baca. Ya. Logikanya, Pak, sama? Logikanya sama. Oke. Nah, kalau untuk sesi 2-nya, kalau Ilkom ada sesi 2 nggak, Pak? Untuk yang ini mungkin sesi 2-nya yang gambar kita skip dulu ya. Oke. Kita skip dulu ya, karena apa namanya untuk yang Ilkom kan nggak ada sesi 2-nya. Ilkom nggak ada sesi 2, oke. Ada sesi 2-nya, tapi apa namanya sesi 1 aja, dan tapi bisa mendapatkan beasiswa sampai 8 semester. Oke. Silakan tinggal diikuti tes beasiswa. Semakin tinggi nilainya semakin baik. Dan nanti yang biasa ditanyakan untuk semuanya, kuotanya gimana? Nah, itu sering pertanyaannya tuh. Ya, karena kita nggak menggunakan gelombang. Jadi semakin dari kita mulai, semakin awal mengikuti tes beasiswanya. Tes beasiswa kita kan ada banyak masanya. Tapi kalau semakin mengikuti tes beasiswa dari awal, kesempatan untuk mendapatkannya lebih besar. Dan kita cukup fair dengan nilai. Jadi kita tidak menggunakan misalnya dari 1 tes beasiswa hanya diambil 1 yang 8 semester, enggak seperti itu. Jadi kita semakin ke awal ngikutinya, beasiswanya masih banyak. Jadi yang kalau nilainya sama nih, misalnya yang ikut tes beasiswa Ilkom lah kita anggap tadi. Ada 100 orang misalnya. 30-nya dapat nilai yang sama tertinggi gitu. Nah, 3-3-nya dapat semua. 30-nya dapat semuanya. Ayo, makanya segera kapan waktunya langsung ikutan tes beasiswanya ya, Pak ya? Semakin cepat semakin baik karena beasiswa kita masih banyak. Ayo, cepetan, langsung daftar aja. Kalau ada kesempatan langsung daftar sekarang juga untuk dapetin beasiswanya lewat tes beasiswa ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk DKV Film nanti dulu aja. Ya. Nah, karena ada 1 lagi ada 2 lagi yang belum disebut, ada arsitektur sama hotel. Oh iya, bener. Oke, kita ini dulu kemana dulu? Perhotelan dulu, boleh. Perhotelan tesnya hanya sesi 1 saja. Tes sesi 1. Matematikanya matematika dasar, bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang bacaan aja, grammarnya, logikanya sama juga. Jadi tiga macam itu juga sama. Cuma secara standar lebih mudah daripada yang tadi semua. Lebih mudah. Jadi kalau tadi sampai misalnya tambah-tambahannya sampai kali pangkat gitu-gitu kan. Kalau yang ini masih tambah-tambahan biasa aja. Hanya untuk yang perhotelan, soalnya memang lebih mudah, soalnya lebih sedikit. Hanya dalam bahasa Inggris semuanya. Anak perhotelannya yes ya. Semua soalnya dalam bahasa
Inggris ya. Matematikanya adalah bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Kenapa sih, Pak? Kalau boleh tahu nih, Pak, singkat aja kalau boleh Ada tahu. yang dalam bahasa Inggris. Eh. Karena untuk perhotelan ada soal bahasa Indonesia juga. Apa tuh, Pak? Ada soal dalam bahasa Indonesia. Oh, ada soal dalam bahasa Benar-benar Indonesia. materi bahasa Indonesia. Oh. Oke. Ya udah. Itu termasuk dalam logikanya sih. Oke, berarti ada di logikanya ya. Oke. Nah, terus kalau satu lagi Kenapa harus bahasa Inggris? Itu. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena perhotelan ya, kan perhotelan kan nanti maunya bekerjanya di perhotelan yang levelnya bintang 5 dong. Kalau bintang 5 kan tamunya internasional. Itu. Ya, kalau memang mau diterima di hotel bintang 5 ya standarnya memang harus bahasa Inggris. bisa berbahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu sekarang udah bukan jadi nilai plus ya, Pak ya. Udah jadi standarnya ya, harus bahasa Inggris, teman-teman, kayak gitu. Oke. Sip, kita lanjut berarti ke arsitek. Kemudian ke arsitektur, ya. Matematika. Kalau arsitektur matematikanya sedikit berbeda sama yang lain tadi semuanya. Kalau materinya sama ya tadi ya, matematika, bahasa Inggris sama logika. Cuma untuk yang arsitektur itu matematikanya nggak pakai persamaan kuadrat, persamaan garis jadi enggak, tapi lebih ke arah luas, perhitungan luas, perhitungan volume. Dulu pernah ada sih volume benda putar, tapi itu terlalu sulit kelihatannya, jadi kita sudah hilangkan. Jangan ya. Oke. Jadi tapi ngitungnya bukan cuma volume kubus ya, bukan cuma volume satu benda yang biasa aja, tapi volume benda yang digabung-gabung gitu. Oh, ada beberapa benda. Ya, nanti ada volume dalam, ada volume luar. Nah, itu ngerti lah kalau anak-anak yang udah ngambil matematika pasti tahu kalian ya. Oh ya, Pak, satu lagi. Ini IPS berarti boleh dari arsitek boleh dari IPS atau harus dari IPA? Boleh dari IPS. Boleh dari IPS. Oke. Berarti kalian bisa. Yang penting lulus tesnya. Itu dia. Bahasa Inggrisnya tadi sama, ya ada grammar, bacanya macam-macam itu juga. Terus yang logikanya, nah logikanya ini kita ganti juga dengan yang sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau yang tadi ada deret, ada macam-macam. Kalau untuk yang arsitek, tes logikanya kita ganti dengan ini apa namanya? Ini istilahnya ya, jaring-jaring kubus, jaring-jaring bangun tidak beraturan gitu. Jadi apa namanya? Kalau tadi bendanya benda 2 dimensi diputar, berikutnya gambar apa? Nah, jadinya seperti apa? Kemudian ada kotak macam-macam itu biasanya isinya 1 2 3, yang titik yang ke-9 apa gitu kan, supaya pilihannya ada titik yang ke-9 itu apa. Kalau untuk yang arsitek bendanya 3 dimensi. Jadi benda 3 dimensi, kalau yang diputar jadi seperti yang mana gitu. Itu ya, teman-teman ya. Kalau yang pilih arsitek itu dia isi-isinya. Oke, nah arsitek aku dengar ada tes sesi 2 ya, Pak? Betul ya, nah untuk tadi kumpulannya kan karena ini sengaja skip dulu yang tadi sebenarnya dari sesi 2-nya itu ada DKV, film, sama arsitek. Nah cuma kita ngomong yang DKV sama film dulu. Boleh nih. DKV film dulu, gimana nih Pak? Kalau DKV sama film itu memang namanya tidak termasuk tes yang 8 semester, menghasilkan beasiswa 8 semester, tapi tetap ada sesi 2-nya. Paling tidak untuk mengetahui dasarnya. Nah, kalau yang DKV, tesnya tes gambar. Tes gambar, nanti ada apa namanya? Soal. Ada soal, nanti soalnya ada 2, nanti silakan dipilih. Ada syarat-syaratnya juga. Nah, ini makanya sambil ngomong ini kisi-kisinya kan, temanya kisi-kisi kan. Jadi cara menggambar yang bisa diterima oleh DKV seperti apa. Kalau yang diterima oleh DKV itu jadi gini, kalau misalnya ada benda misalnya atau kursi gitu ya, ada orang yang jago banget nih gambar kursi sampai detail, sampai bayangannya, sampai kakinya, sampai sudutnya bagus gitu ya. Itu belum tentu memenuhi syarat yang diharapkan oleh DKV. Karena yang digambarkan itu sambil kasih contoh soal ya, sambil kasih contoh soal misalnya nih, contoh soalnya seperti ini. Ada pasar. Ada banyak penjual dagangan di pasar tersebut. Kemudian ada kucing masuk ke pasar itu. Nah, kucingnya itu memporak-porandakan barang-barang dagangan dari pedagang-pedagang yang ada di situ. Nah, kemudian pedagangnya marah-marah dan ngejar-ngejar kucing itu. Itu kan cerita nih, tapi digambarkan dalam satu frame. Oh, kayak menggambar suasana gitu ya, Pak ya. Nah, tipsnya itu biasanya mulainya dari belakang. Kesimpulannya kan sudah ada tuh. Barang-barang dagangannya porak-poranda, kucingnya lagi dikejar-kejar sama pedagang. Jadi itu yang digambarkan. Itu justru yang digambarkan. Iya, yang di atas itu biasa komponen-komponen gambarnya. Pedagang-pedagang di pasar, kemudian apa namanya? Kucingnya yang masuk gitu kan. Kemudian pedagangnya lagi ngejar. Itu kan sebenarnya kan
kumpulan-kumpulan dari beberapa item yang digabungkan jadi satu. Kemudian digambarkan jadi satu, dijahit jadi satu, jadi gambar suasana yang Menggambarkan itu semua. Jadi tipsnya tadi ya, kalau bisa dari belakang ketika komponennya sudah ada digambarkan semua. Oke, berarti memang harus lengkap semuanya gitu ya Pak ya, harus lengkap apa yang diceritakan. Nah, makanya syarat-syaratnya adalah memang ada syarat teknis. Teknisnya itu jadi nggak boleh pakai sketch, nggak boleh pakai penggaris, ya kan, pensilnya harus pensil 2B gitu kan. Itu syarat teknisnya. Tapi kalau misalnya syarat untuk mendapatkan nilai yang baik, nah ini termasuk kisi-kisi tadi. Kalau gambar TKP sebaiknya soalnya sudah dipilih, gambarkan semua yang ada di dalam soal itu dalam satu kertas A3. Yang pertama adalah yang supaya dapat nilai bagus ya, gambarnya mesti penuh. Gambarnya penuh. Ya, itu semuanya penuh, jangan ada yang kosong-kosong. Jangan yang kosong. Kemudian perspektif ya, perspektif mesti jelas. Yang jauh, yang jauh tinggi apa rendah? Lebih kecil. Jauh lebih kecil, nanti kan lebih gede. Itu perspektif harus kelihatan. Kemudian roman muka, ekspresi mukanya mesti jelas. Jadi kalau ada orang, jangan gambar orangnya cuma madep sono, kelihatan rambutnya doang. Itu itu nilainya kurang. Jadi sebaiknya orangnya lagi ketawa, lagi nangis, lagi senyum itu mesti kelihatan. Ekspresi wajah. Mesti kelihatan. Sama proporsi badannya juga mesti kelihatan. Nah itu tipsnya sih. Berarti tangannya jangan kayak Doraemon gitu ya Pak? Iya, tangannya jempolnya gede-gede. Ya, proporsi yang baik dan menggambarkan benar-benar dia lagi apa. Oke. Itu DKV Pak. Ada lagi nggak Pak DKV? DKV itu sih. Udah ya. Kalau film? Nah kalau film soal ceritanya sama, nanti pilih salah satu, biasanya ada 2 soal, pilih salah satu. Cuma soalnya itu mesti jadi soalnya tuh soal ceritanya pendek, mesti digabungkan jadi cerita penuh. Melanjutkan cerita. Gitu. Nah, melanjutkan cerita, kemudian dari cerita itu diterjemahkan menjadi storyboard 5 frame. Nah ini yang biasanya untuk tipsnya ya, ceritanya kalau bisa jangan mengada-ada. Kelanjutannya jangan mengada-ada, tapi bayangin ketika membuat cerita ini adalah membuat cerita yang akan dibuat jadi film nantinya. Gitu. Jadi kalau terlalu mengada-ada, kan ada budgetnya, ada durasi filmnya. Gitu. Jadi cara mengerjakan teksnya itu sebaiknya memikirkan itu semua. Ya. Nggak usah susah-susah, yang simple aja, yang penting jalanan ceritanya runut. Gitu. Jadi kadang-kadang memang beberapa soal yang kemarin itu ada soal-soal yang pengennya bikin wah gitu ya. Terus tapi kalau nanti itu cerita dibikin film, kayaknya akan susah. Iya. Paham. Gitu. Nah, bahkan ceritanya yang nggak boleh juga yang nggak nyambung ya. Antara awal sama kesimpulannya nggak nyambung. Nah, terus semuanya itu memang harus diterjemahkan ya. Ya, tadi kan kelanjutannya ingin dibikin film, tapi dari cerita itu harus dibuat storyboard 5 frame tadi. Nah, ini yang tipsnya adalah tolong dibuat frame-nya itu sesuai dengan ceritanya. Kadang ada yang bikin kotak-kotaknya itu suka-suka dia. Padahal tidak boleh. Harus kotaknya itu sesuai dengan apa yang ada di soal. Nah, biasanya 1, 2, 3, 4, 5 yang paling gede. 5 paling gede adalah kesimpulannya. Nah, itu untuk tipsnya ya untuk membuat storyboard sebaiknya ketika kan itu boleh dikasih teks sedikit-sedikit boleh sih. Tapi intinya adalah ketika tanpa penjelasan dari si pembuat, orang lain membaca storyboard itu, dia langsung tahu itu apa. Jadi kalau gambarnya cuma burem-burem terus gambarnya nggak jelas ini apa, ketika ini diserahkan ke orang lain nggak bisa membaca. Iya, buat apa? Iya. Itu tipsnya untuk yang film. Oke, berarti itu ya Pak ya, DKV dan film. Nah, ini kita juga udah kedatangan tamu nih Pak. Ya. Ini lagi ya, yang terakhir ya, yang arsitektur ya. Nah, ini langsung kita panggil aja ya Pak ya. Boleh langsung kita panggil. Silakan bergabung. Bapak. Ya. Coba. Nah, ini untuk teman-teman yang akan memilih arsitektur, daripada dengerin saya terus yang dari tadi, kita panggilkan ahlinya. Nah, langsung nih. Nah, karena arsitektur ada, untuk memperebutkan arsitektur nggak ada 8 semester kan, tapi untuk mendapatkan beasiswa yang tinggi dari arsitektur ada tes keduanya, tes gambar. Tes gambarnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Theo. Mungkin boleh ini dulu ya, kita mulai dengan pertanyaan Pak. Kenapa sih Pak arsitektur itu harus ada tes gambarnya? Oke, arsitektur kenapa
kenapa harus ada tes gambar. Nah ini menarik nih sebenarnya Kevas dan Pak Arif. Kenapa mesti ada tes gambar? Kita berbicara lebih makro dulu ya. Bahwa dalam dunia rancang bangun, dunia konstruksi, kita tuh memang menggunakan bahasa gambar. Gitu. Nah, jadi ketika seorang arsitek atau seorang desainer ketika harus menjelaskan kepada engineer, kepada orang di lapangan, bahasanya itu bahasa gambar. Karena kalau menjelaskan hanya menggunakan kata-kata, verbal, tulisan itu kan daya tangkap orang itu kan beda-beda. Betul kan? Nah, perspektif saya beda, perspektifnya Pak Arif beda, perspektifnya Kevas juga beda. Otomatis harus ada bahasa gambar gitu. Supaya apa yang direncanakan, apa yang menjadi ide seorang arsitek itu benar-benar bisa diwujudkan di lapangan sesuai dengan kemauan desainnya si arsitek. Begitu. Itu sebenarnya kalau berbicara lebih makro ya, kenapa sih arsitektur itu harus ada tes gambar. Nah, kalau misalnya kita berbicara lebih mikro lagi, sebenarnya tes gambar ini juga sebagai salah satu upaya bagi kami para dosen arsitektur untuk mengetahui kemampuan calon mahasiswa kami. Mereka sudah sampai titik apa. Ketika kita tahu kemampuan mahasiswa, oh si A sudah sampai titik ini, si B sudah sampai titik ini. Jadi kedepannya kita bisa tahu treatment apa sih yang bisa kita berikan supaya mahasiswa arsitektur UMN itu kedepannya atau ketika sudah masuk dunia kerja itu memang benar-benar mantap lah, siap seperti itu. Begitu. Ya. Kalau saya boleh nambahin juga kan mungkin selama ini kita juga melihat arsitektur sebagai sesuatu yang jamak ya. Kelihatannya semua orang tahu bahwa arsitektur itu nanti ngerjain rancang bangun gambar tadi kan. Iya. Tapi rancang bangun gambar yang seperti apa? Nah itu kadang-kadang membuat calon mahasiswa itu jadi bingung. Iya bingung. Nanti ketika masuk malah kok nggak seperti yang saya gitu. Beda ya. Makanya ada tes gambar ini juga tadi ya. Jadi Oke. patokan dan paling tidak untuk memberikan pengetahuan kepada calon mahasiswa baru bahwa nanti kira-kira akan seperti ini loh yang akan. Betul Pak Arif. Oke. Nah, kita masuk ke tes beasiswanya. Seperti apa sih soalnya dan gimana soalnya nih kita belum ke gambar. Iya. Jadi untuk tes sesi 2 berarti ya, sesi 2 2 untuk masuk prodi arsitektur ini ada 2 jenis soal. Oke. Soal yang pertama adalah soal menggambarkan suasana. Sementara soal yang kedua adalah proyeksi gambar gitu. Nah, kenapa sih ada 2 soal ini? Karena setelah kami tim dosen arsitektur berdiskusi, ternyata menggambarkan suasana itu menurut kami diperlukan bagi para calon arsitek dan arsitek kedepannya. Jadi kita kan banyak jalan-jalan gitu ya, site visit segala macam, melihat bangunan yang bagus kayak gimana. Nah, agar pengalaman jalan-jalan itu bisa terekam dengan baik, salah satu upayanya adalah sketsa. Nah, kita menggambar bangunan itu seperti itu supaya pengalaman meruangnya benar-benar dapat gitu. Nah, sementara yang kedua, kenapa ada soal proyeksi gitu. Jadi seorang arsitek itu kan kita berbicara ruang 3 dimensi ya. Harus tahu mana sih tampak depannya, tampak sampingnya, tampak atas, tampak belakangnya itu bagaimana gitu. Jadi pengetahuan dasar seperti itu menurut kami sangat diperlukan dalam mempelajari arsitektur gitu. Jadi ada 2 soal, saya ulang lagi. Yang pertama gambar suasana, yang kedua adalah gambar proyeksi. Oke. Nah, Ada 2 soal. Kalau yang aku mau tanya nih Pak, kalau misalnya yang gambar suasana, apakah indikatornya sama dengan DKV tadi? Harus ada ekspresi wajah, terus mukanya struktur tubuhnya harus seperti manusia atau seperti apa Pak? Atau beda? Mungkin hampir-hampir mirip ya, tetapi juga ada bedanya gitu. Apa tuh Pak bedanya? Kalau yang DKV tadi kan wajahnya harus detail, Ya, setiap orang ceria harus digambarkan ceria gitu. Nah, sementara kalau di arsitektur ini suasana yang ingin kita dapat itu lebih ke ambience ruangnya tuh seperti apa sih gitu. Saya bawa beberapa contoh nih. Ini yang dari tadi calon mahasiswa nggak ngawang-ngawang ya. Betul. Jadi memang benar-benar ternyata seperti ini tuh gitu. Nah, untuk yang gambar suasana itu soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1 gambar suasana ya. Jadi nanti kan kita memberikan soal cerita. Kita ambil contoh ini ya, gambar paling sederhana ya. Jadi soal ceritanya gambarkan suasana di peron stasiun. Peron stasiun. Keren. Nah, orang lalu lalang atau penumpang turun dan lain sebagainya gitu. Nah,
sebenarnya dalam teknik menggambar itu kan ada perspektif. Iya. Perspektif itu ada titik hilangnya, ada 1, 2, 3. Itu terserah calon mahasiswa tuh mau pakai titik hilang yang mana. Tapi itu bisa dipelajarin kok, itu gampang. Sekarang kan sudah dunia digital, searching aja banyak contoh-contohnya seperti itu. Nah tadi ya gambar stasiunnya seperti apa sih? Nah contohnya kurang lebih seperti ini nih. Gambar stasiun, ada keretanya datang. Nah ada penumpang lagi jalan segala macam. Nah kalau di DKV tadi kan ada orangnya ya, orangnya harus ceria misalkan. Kalau di kami itu tidak menjadi fokus utama. Tapi fokus utamanya lebih kepada suasana ruangnya bagaimana, sibukkah, padatkah, keretanya sampai mana, terbukakah pintunya gitu. Lalu yang paling penting adalah perspektifnya benar atau enggak nih ya. Nah, gitu. Karena garisnya tuh tadi kalau yang Pak Arif bilang kan semakin jauh otomatis semakin kecil. Nah, semakin dekat semakin gede. Jadi bisa diterapkan di gambar-gambar ini. Ini satu contoh soal. Itu contoh soal yang Contoh soal yang lain, misalnya menggambarkan perkampungan ya, suasana gang-gang sempit di perkampungan gitu. Nah, misalnya eksekusi gambarnya bisa seperti ini. Nah, kan kalau di Jakarta kan banyak nih kayak gini nih. Iya kan, gang-gang sempit yang nggak bisa dilalui kendaraan. Di sini ada soal ceritanya gimana sih, tolong gambarin. Oh, bangunannya padat. Oh, ada jemuran, ada antena, ada tiang kabel, ada orang lewat gitu. Ini boleh sketsa berarti? Iya. Boleh sketsa. Sketsa boleh ya? Boleh sketsa. Kalau tadi DKV nggak boleh, arsiran boleh ya? Betul, arsiran boleh. Karena untuk menggambarkan bayangannya. Gitu. Kalau di kami itu cukup perlu ya gitu. Bayangannya gitu. Nah, kalau misalnya contoh suasana kota, misalnya saya beberapa contoh nih. Kebetulan yang saya gambarkan di sini memang nggak orangnya dikit ya, jadi nggak ramai. Tapi lebih suasana ruang kotanya itu seperti apa? Misalnya ada papan reklame, tiang-tiang bendera, iklan-iklan gitu. Digambarkan aja di sini suasananya bagaimana. DKV kan tadi kan suasana keceriaan orangnya. Gitu aja. Ini lebih pengalaman meruangnya ya. Nah, ini pun juga seperti itu ya, pengalaman meruangnya gimana. Boleh. Nah, ada orangnya, misal orangnya nggak harus detail-detail, yang penting ada orang gitu ya, papan reklamenya, papan reklamenya, betul, kemudian kepadatan tokonya dapatnya. Benar. Lalu kayak di Jepang ya Pak ya? Kayaknya sih gitu. Kayaknya sih gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau ini pasti di Indonesia nih, pasar tradisional. Pertokoannya gimana, ramenya gimana, acak-acakannya gimana, misalnya ada apa box-box buah-buah yang tertata rapi, itu digambarkan aja pengalaman-pengalaman ruang. Orangnya sketch aja gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Sketch aja nggak apa-apa begitu. Lalu misalnya lanjut lagi ke yang lain, ini suasana pinggiran kota ya, misalnya koridor jalan, orang lagi lewat pinggir jalan, ada vegetasinya, ada fasad bangunannya dari samping, gitu. Seperti itu. Kalau dari pengalaman saya 2 tahun lalu Pak, memang ada Pak yang jadi gambarnya itu memang seperti ini Pak. Jadi gambarnya seperti ini, kemudian orangnya juga ya kecil-kecil nggak jelas gitu, tapi gambar ruangnya. Tapi kebetulan waktu itu dia gambar bangunan yang cukup bertingkat, terus perspektif juga dapat. Nah, sama timnya DKV disarankan ini sebaiknya ke arsitek aja. Iya, memang benar, lebih cocoknya kalau kayak gitu memang maksudnya arsitektur. Iya. Iya. Misalnya pengalaman-pengalaman mengkota ya, ruang-ruang kota itu kan digambarkan, ada sepeda, bayangannya gitu. Seperti itu sih. Nah, untuk yang soal Tadi soal yang pertama ya. Soal pertama ya, gambar soal suasana pengalaman ini. ruangnya ya. Betul. Diharapkan sih teman-teman, bukan diharapkan lagi, diwajibkan menggunakan pensil. Oke. Wajib pakai pensil. Kalau Menggunakan pensil. itu tadi boleh pakai penggaris nggak? Kalau ini tidak boleh pakai penggaris. Yang itu nggak boleh pakai penggaris. nggak boleh penggaris. Untuk yang gambar suasana pakai pensil dan tidak boleh pakai penggaris. Oke. Bantuan apapun nggak boleh ya selain Boleh. pensil. Nggak boleh. Nah, bantuan orang lain juga nggak boleh. Oh, Iya, nggak boleh apalagi gitu. Jelas. Iya. Nah, sekarang kita masuk yang soal kedua nih. Nah. Kalau yang soal kedua itu tentang gambar proyeksi. Gitu. Jadi, misalkan ada contoh soal 3 dimensi seperti ini ya. Untuk soal 3 dimensi seperti ini, soalnya adalah silakan menggambar tampak depan dan tampak sampingnya. Oh, tapi gambarnya ini sudah diberikan, Pak? Sudah diberikan. Ini soalnya. Nah, jawabannya seperti ini. Nah,
tampak depan. Tampak depannya atau tampak sampingnya. Gitu. Kayaknya biasa lihat itu di brosur rumah. Iya. Betul. Tapi ini yang sederhana-sederhana aja gitu. Iya. Gitu. Jadi tampak depannya gimana sih, tampak sampingnya gimana sih gitu. Nah, untuk yang soal ini juga diwajibkan menggunakan pensil, tetap dan boleh menggunakan penggaris. Oh, boleh penggaris. Ini boleh menggunakan penggaris, begitu. Apakah ini ada hitung-hitungannya atau enggak Pak? Atau Nah, kira-kira Skala gitu. Betul. Nah, makasih banget Mas Kevas sudah ditanyakan. Untuk ini skalanya adalah proporsional aja. proporsional? Tidak exact ya. Tidak eksak. Belum gitu. exact lah. Karena takutnya nanti teman-teman belum terlalu memahami malah salah. Jadi skalanya proporsional. Andai kata nanti ada contoh soal misalnya menggambar pos ronda, Iya. kan ada pintunya tuh, Ya. ada jendelanya. Nah, silakan digambarkan secara proporsional aja. Tinggi pintu tuh seberapa sih gitu. Lalu tinggi jendela tuh seberapa sih gitu. Kan kalau teman-teman di pos ronda banyak lah ya sekitar rumah pos ronda, itu silakan mengadopsi dari situ tingginya segini. Jadi proporsional aja. Nggak ada ukuran yang pasti, nggak ada ukuran yang eksak, tapi silakan digambar secara proporsional. Gitu. Oke. Kira-kira. Nah, ini harus dikerjakan dua-duanya atau pilih? Nah, ini harus dikerjakan dua-duanya. Harus dikerjakan dua-duanya. Waktunya kira-kira berapa lama Pak? Waktunya 120 menit untuk kedua soal ini. Silakan manajemen waktunya di Luar biasa. teman-teman untuk manajemen waktunya 2 jam ini untuk mengerjakan ini dan Iya, Pasti bisa teman-teman pasti ya. bisa. ini sih harusnya lebih cepat ya Pak. Ini harus lebih cepat. Gitu. Iya, berarti memang kalau saran aku nih teman-teman ya, Kerjain nomor kerjain yang dulu. ini dulu. Bisa. Kerjain yang ini dulu baru nanti masuk ke sini. Karena soalnya nggak berhubungan ya Pak ya. Benar, soalnya nggak berhubungan. Oke, nah Pak, ini mungkin aku bisa tanya ke Pak Arif atau ke Pak Teo juga. Ini kalau soalnya apa ada tes sesi 1, sesi 2. Kalau untuk komposisinya boleh tahu nggak sih Pak berapa persen dari sesi 1? Oh, oke. Dari sesi 2. Untuk yang DKV, film dan termasuk arsitek ya, kan ada sesi 1, sesi 2. Ya, tetap 50-50. 50-50. Jadi gede. 50-50 teman-teman ya. Jadi kalian harus make sure dua-duanya ini oke supaya bisa dapat beasiswa sampai semester 1. Betul. Gitu ya. Jadi nanti bisa ini Bang. Oke. Nah, mungkin Pak ada kisi-kisi lain nggak Pak yang mau dikasih tahu seperti ada indikatornya harus apa gitu biar nilainya bagus. Oh iya, kisi-kisi lain mungkin hampir mirip dengan yang di kafe. Jadi maksimalkan seluruh kertas gambar A3 ini. Oh, tadi berarti harus untuk di yang ini. A3 ya? Harus di Dua-duanya A3, ya? benar. Jadi Dua-duanya harus di A3. dua A3 ya? Betul, dua kertas gambar A3 gitu. Silakan dimaksimalkan. Jadi nggak cuma setengah halaman doang, tapi semuanya dimaksimalkan gitu. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bisa teman-teman mempelajari perspektif dari sekarang gitu. Jadi mulai searching tuh. 1 titik hilang tuh gimana sih? 2 titik hilang gimana gitu. Nah, setelah mempelajari, setelah tahu, nah cobalah iseng-iseng di rumah buat sendiri dulu ya. Bener, buat sendiri dulu ya gitu. Ini bukan perkara benar atau salah, karena toh nanti kita semua akan belajar lagi, begitu. Jadi di arsitektur akan belajar lagi nih tentang hal ini gitu. Jadi ini menjadi bekal teman-teman sebelum masuk ke gerbang arsitektur. Ada tambahannya ya Pak sebelum titik hilang kalau saya nggak salah ya Pak, ada horizon dulu ya Pak ya? Benar. Horizon dulu baru bisa titik hilangnya bisa jadi. Benar, titik horizon dulu itu untuk garis bantu. Iya. Garis bantu, titik horizontal lah. Jadi kedua adalah mempelajari perspektif. Yang selanjutnya adalah silakan juga pelajari tebal tipisnya garis. Iya, jadi kan mana yang di depan otomatis lebih tebal dong, mana yang agak jauh otomatis lebih tipis. Nah itu juga bisa diterapkan gitu dalam menggambar. Sebenarnya hal ini sederhana, tetapi sangat signifikan ketika diterapkan. Mana sih yang di depan garisnya tebal nih, mana sih yang jauh garisnya tipis nih. Nah gitu. Begitu. Oh, kalau yang ini tadi pakai pensil juga ya? Ini pakai pensil juga. Iya. Tebal tipisnya nggak ngaruh kalau yang ini? Tebal tipisnya boleh dipertimbangkan. Sesuai kalau ya memang sudah mengerti artinya tebal dan tipis ya. Oke. Kalau rapido gitu nggak boleh berarti ya, harus pensil. Harus pensil gambar, bukan pensil mekanik ya, itu beda. Beda Mekanik gitu kan ya? yang ujungnya itu Runcing. lancip ya. Sementara pensil gambar kan yang 2B. Kalau tingkat blacknya yang 2B aja sarannya atau 2B boleh, di atasnya 2B silakan. Kalau misalnya sudah mahir menggunakan. Seperti. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Disampaikan mungkin dari saya untuk teman-teman calon mahasiswa arsitektur, jangan takut untuk mencoba ya. Iya.
Itu Jangan terbebani dengan tes gambar ini gitu. Karena tes gambar ini merupakan cara kami para dosen untuk tahu kemampuan mahasiswa itu sudah sampai mana, sehingga kedepannya kita bisa ngasih treatment apa sih untuk mahasiswa supaya memang bisa memahami dunia arsitektur secara lebih menyeluruh. Pintu gerbangnya adalah melalui ini. Jadi jangan takut, jangan ragu. Silakan mencoba. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini udah disampaikan oleh Pak Teo, dosen arsitektur ya. Betul, ya. Oke, mungkin dari Pak Arif ada mau menyemangati nggak nih Pak, meskipun situasi sedang seperti ini gitu, harus tes gitu, ada nggak Pak? Sebenarnya sih betul yang disebutkan Pak Teo tadi, memang jangan takut mencoba. Karena kan Betul. memang jurusan film, DKV, sama arsitektur itu sebetulnya harus, ya bukan harus ya, apa namanya, ya memang ya semi-semi kewajiban sih sebetulnya. Jadi misalnya gini, kenapa kamu memilih jurusan arsitektur misalnya? Jangan sampai alasannya cuma gara-gara ikutan teman. Dan kelihatannya ini soalnya disusah gitu. Tapi ini untuk orang-orang yang memang sudah pernah melakukan kebiasaan menggambar, sudah pernah latihan duluan, sudah pernah mencoba gitu sebelumnya. Ini bukan hal yang susah. Jadi makanya kalau memang itu sudah menurut teman-teman bahwa ini gambarnya, oh itu gampang, saya juga bisa bikin yang begitu, bahkan saya bisa gambar lebih bagus dari situ. Itu silakan jurusan yang pas. Itu juga akan selama 4 tahun, kalian berkuliah itu bukan cuma 1 semester ya. Berkuliah itu selama 4 tahun. Jadi kalau memang sudah ini bisa dikerjakan sehari-hari, bahkan nature-nya adalah mengerjakan hal-hal yang seperti ini, baik film sama di kafe, ya itu pasti survive lah nilainya, dan apa namanya, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi dari jurusan itu. Tapi kalau sudah karena hanya ikut-ikutan teman gitu kan, jadi itu konsiderasi untuk mempertimbangkan pilihan jurusan gitu kan. Kalau nggak berniat untuk mengerjakan ini tiap hari sampai nanti setelah lulus kuliah mengerjakan ini juga, boleh dipertanyakan lagi pemilihan jurusan. Nah, sebaiknya apa namanya, dan tapi tetap semangat. Ini semuanya itu hal-hal yang bisa dipelajari. Semuanya itu hal-hal yang bisa dijadikan nature. Jadi dan kesempatan juga masih terbuka. Betul. Kalau boleh ngomong sih juga masa-masa pandemi ini juga bukan masa akhir ya. Jadi apa namanya, kesempatan-kesempatan masih ada yang terbuka ya. Ada beberapa mungkin yang kesempatan yang mungkin lagi menurun ya, tapi menurun ya bukan, memang ada beberapa yang shutdown sih, tapi apa namanya, kesempatan-kesempatannya juga masih terbuka. Jadi teman-teman tetap terus-menerus bersemangat, dan apa namanya, kalau bisa juga jangan menunda kuliah. Itu. Segera memilih kuliah, beasiswanya sudah kita sediakan, kita bantuin dengan beasiswa. Jangan sampai nanti setelah masa pandemi ini selesai, baru berpikir, oh nanti saya baru akan belajar dasarnya, baru akan milih jurusan apa gitu. Mulailah kuliah dari sekarang. Nanti setelah kuliah selesai, masa pandeminya juga semoga sudah selesai, sudah siap untuk terjun ke dunia yang baru. Oke, keren banget ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kata kuncinya itu kalian harus tetap semangat, apapun kondisinya kalian harus tetap kejar gitu ya, kejar cita-cita kalian lewat tes beasiswa UMN gitu ya. Oke, nah ini aku langsung mau ingetin lagi aja, langsung daftar tes beasiswanya teman-teman. Tes beasiswanya itu pasti yang di dekat kalian aja tanggalnya gitu ya, langsung daftar aja ke sana. Daftarnya di mana Kak? Daftarnya bisa langsung ke website UMN, itu ada pendaftarannya, atau kalian bisa langsung ke pmb.umn.ac.id ya. Sekali lagi, kalian bisa langsung ke website UMN atau bisa langsung ke pmb.umn.ac.id gitu ya. Kalau kalian udah punya nomor education consultant-nya gitu ya, kalian langsung tanya aja, Kak aku mau daftar, gimana caranya? Bisa teman-teman, langsung daftar aja ke sana. Nah, mau tanya-tanya jurusan lebih detail lagi juga bisa. Silakan. Iya, mau tanya-tanya jurusan lebih detail lagi, ini kan ada jurusan-jurusan yang nggak bisa kita jelasin di sini ya, Pak ya, karena ini kisi-kisi tes. Kalian bisa langsung tanya ke sana, kalian bisa langsung apa aja kalian tanya bisa gitu ya, biaya segala macam bisa kayak gitu ya. Langsung tanya ke sana. Nah, kalian juga bisa keringanan biaya. Nah, itu dia juga penting ya. Keringanan biaya itu juga ada teman-teman. Kalian bisa langsung tanya aja. Itu kita ada sistem pencicilan ya Pak ya. Kita ada sistem pencicilan teman-teman gitu ya. Gimana caranya? Langsung chat aja ke kakak education consultant-nya. Itu ada di website UMN di umn.ac.id teman-teman ya. Lalu jangan lupa untuk follow semua social media kita gitu ya. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita ada di Facebook gitu ya. Jadi kalian bisa langsung follow aja semuanya, ada di @Universitas Multimedia Nusantara, ada di @pmb.umn, itu Instagram teman-teman.
Kalau untuk di akun TikTok ya, di akun TikToknya ada follow @joinumn ya. Oke, seperti itu teman-teman. Di Facebook juga di Universitas Multimedia Nusantara gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja dari kita ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu nanti di next podcast teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Bye bye. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Teo. Bye bye teman-teman semuanya.